Mutu. Sudah lama kita mendengar itu. Pedoman atau manual mutu harus disusun. Yuk, kita buat yang baku agar semua mudah mengacu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, kembali bertemu dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-49 ini akan membahas tentang penyusunan dokumen manual mutu atau pedoman mutu. Penyusunan dokumen manual mutu ini merupakan hal yang relatif baru juga bagi FKTP. Pembahasan tentang penyusunan dokumen manual mutu merupakan pembahasan penyusunan dokumen yang kedua. Manual mutu adalah dokumen yang memberikan informasi yang konsisten ke dalam maupun keluar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun, ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi. Dalam hal ini puskesmas dan klinik. Pedoman mutu atau manual mutu tersebut meliputi kata pengantar, pendahuluan, sistem manajemen mutu, dan sistem penyelenggaraan pelayanan, tanggung jawab manajemen, tinjauan manajemen, manajemen sumber daya, penyelenggaraan pelayanan. Di puskesmas meliputi pelayanan UKM dan pelayanan UKP atau pelayanan klinis, penutup, dan lampiran. Kita uraikan satu persatu. Pertama, kata pengantar. Kemudian yang kedua, pendahuluan yang meliputi latar belakang. Nah, latar belakang ini meliputi profil organisasi, kebijakan mutu, proses pelayanan atau proses bisnis. Kemudian yang B, ruang lingkup, tujuan, landasan hukum dan acuan, dan yang terakhir istilah dan definisi. Kemudian yang kedua, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan. Meliputi A, persyaratan umum, B, pengendalian dokumen, dan C, pengendalian rekaman. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab manajemen, itu meliputi A, komitmen manajemen, B, fokus pada sasaran atau pasien, C, kebijakan mutu, D, perencanaan sistem manajemen mutu dan pencapaian sasaran kinerja mutu, dan E, tanggung jawab, pemenang, dan komunikasi. F, wakil manajemen mutu atau penanggung jawab manajemen mutu. G, komunikasi internal. Kemudian yang keempat, tinjauan manajemen, meliputi umum, masukan tinjauan manajemen, luaran tinjauan manajemen. Kemudian yang kelima, manajemen sumber daya, meliputi A, penyediaan sumber daya, B, manajemen sumber daya manusia, C, infrastruktur. Kemudian lingkungan kerja, dan selanjutnya yang keempat adalah penyelenggaraan pelayanan. Ini meliputi A, upaya kesehatan masyarakat puskesmas, yang terdiri dari satu, perencanaan upaya kesehatan masyarakat, akses dan pengukuran kinerja berupa penilaian kinerja puskesmas atau PKP. Kemudian yang kedua, proses yang berhubungan dengan sasaran, antara lain A, penetapan persyaratan sasaran, B, tinjauan terhadap persyaratan sasaran, C, komunikasi dengan sasaran. Kemudian yang ketiga, pembelian jika ada. Keempat, penyelenggaraan UKM yang terdiri A, pengendalian proses penyelenggaraan upaya, B, validasi proses penyelenggaraan upaya, C, identifikasi dan mampu telusur, D, hak dan kewajiban sasaran, E, pemeliharaan barang milik pelanggan jika ada, F, manajemen risiko dan keselamatan. Kemudian yang kelima adalah pengukuran, analisis,
dan penyempurnaan sasaran kinerja UKM. Meliputi A. Umum, B. Pemantauan dan pengukuran. Pemantauan dan pengukuran ini meliputi kepuasan pelanggan, audit internal, penilaian kinerja puskesmas, yang meliputi pemantauan dan pengukuran proses dan pemantauan dan pengukuran hasil dari layanan. Selanjutnya C. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai. D. Analisis data. E. Peningkatan berkelanjutan. F. Tindakan koreksi. G. Tindakan preventif. Selanjutnya kita akan membahas pelayanan klinis atau upaya kesehatan perseorangan. Nah, manual mutunya itu terdiri dari pertama, perencanaan pelayanan klinis. Kedua, proses yang berhubungan dengan pelanggan. Ketiga, pembelian atau pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis, meliputi proses pembelian, verifikasi barang yang dibeli, kontrak dengan pihak ketiga, dan selanjutnya yang keempat, penyelenggaraan pelayanan klinis yang meliputi A. Pengendalian proses pelayanan klinis, B. Validasi proses pelayanan, C. Identifikasi dan ketelusuran, D. Hak dan kewajiban pasien. Kemudian yang E. Pemeliharaan barang milik pelanggan, yaitu spesimen, rekam medis, dan sebagainya. F. Manajemen risiko dan keselamatan pasien. Kelima, peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien meliputi A. Penilaian indikator kinerja klinis, B. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien, E. Pelaporan insiden keselamatan pasien, D. Analisis dan tindak lanjut, E. Penerapan manajemen risiko. Kemudian keenam, pengukuran dan analisis dan penyempurnaan yang bersifat umum, dan kemudian pemantauan dan pengukuran dari kepuasan pelanggan, audit internal, pemantauan dan pengukuran proses kinerja, kemudian pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan. Ketiga, pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai, dan keempat, analisis data. Kelima, peningkatan berkelanjutan. Keenam, tindakan korektif, dan ketujuh, tindakan preventif. Dan yang terakhir dari seluruh susunan pedoman mutu atau manual mutu adalah penutup, dan dilanjutkan dengan lampiran jika ada. Selengkapnya Sobat Sehat bisa melihat peraturan daerah tentang dokumen tata naskah yang berlaku, Permendagri RI nomor 42 tahun 2016 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendagri dan lain-lain, atau pedoman penyusunan dokumen akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan RI Dirjen Pelayanan Kesehatan, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2017 di halaman 9-12 dan lampiran 3 contoh pedoman atau manual mutu halaman 46-50. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.